Dajjal dalam bahasa Arab artinya pendusta. Dajjulun artinya dusta. Dajjal artinya tukang dusta. Artinya tukang dusta. Dan Dajjal ini fitnah yang sangat luar biasa. Fitnah terbesar akhir zaman. Karena banyak orang goyang dan beriman kepada Dajjal. Oleh karena di antara hikmah kata sebagian ulama, Rasulullah SAW menyuruh kita untuk berlindung kepada Dajjal dalam solat kita. Waktu kita bertasyahud, di antara kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil masih Dajjal. Allahumma a'udzubika min adzabi jahannam, wa min adzabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masih Dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab neraka jahannam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah Dajjal. Padahal kita belum tentu ketemu Dajjal. Tetapi doa ini disuruh baca oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena akan ada anak keturunan kita akan bertemu dengan Dajjal. Kita harus ajarkan kepada mereka. Kemudian di antaranya karena sudah muncul Dajjal-Dajjal kecil. Dajjal-Dajjal kecil siapa? Yaitu para dukun. Ya, sekarang betapa banyak orang terfitnah dengan pendusta itu dukun. Betapa banyak orang terfitnah dengan dukun. Padahal dukunnya saktinya terbatas. Tidak sakti-sakti banget. Nemukan barang hilang paling sekali-sekali. Di antara 100 kasus barang hilang dia temukan cuma 2 kali. 98 tidak ketemu. Setiap kampung ada dukunnya di tanah air kita. Tapi kalau main bola Piala Dunia nggak pernah menang. Padahal kan gampang, tinggal ditiup bolanya kan bisa masuk. Kenapa dukunnya nggak pernah berhasil? Berarti dukun itu penipu. Dia mungkin punya kesaktian bekerja sama dengan jin, tapi jin itu kesaktian terbatas. Sehingga dukun juga kesaktian apa? Terbatas. Nah, dukun yang kesaktian terbatas ini betapa banyak orang yang percaya sama mereka. Ya, kemarin kasus bikin uang banyak, coba. Yang percaya banyak atau tidak? Orang bodoh-bodoh sampai taruh uang miliaran sama dia. Ya, ada yang percaya. Ada yang percaya. Sampai sekarang banyak orang percaya sama dukun. Banyak percaya sama para peramal. Ya. Oleh karenanya, itu di antara hikmah kita, kenapa kita berlindung dari fitnah Dajjal. Karena selain akan muncul Dajjal super di akhir zaman, sudah ada Dajjal-Dajjal kecil sekarang. Dukun-dukun yang mereka memang memiliki sebagian kesaktian karena bekerja sama dengan syaitan. Ya, kita pun berlindung dari kejahatan mereka. Taib, Dajjal disebutkan ciri-cirinya, ya. Di antaranya disebut dengan Dajjal Al-Masih, Al-Masihud Dajjal. Wa a'udzubika min fitnatil Masih Dajjal. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari fitnahnya Al-Masih Dajjal. Dajjal Al-Masih maksudnya Al-Mamsuh, yang matanya hilang satu. Ciri-ciri Dajjal, matanya buta satu, yang satu pun melihat cacat, artinya ada cacat di matanya, tapi dia bisa melihat dengan satu mata. Jadi bukan matanya satu di tengah, tidak ya. Matanya dua, tapi satunya buta, satunya kelihatan tapi agak cacat. Kemudian kribo, hitam, ya. Dan ini makanya Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, Inna rabbakum laisa bi'awar. Kata Rasulullah SAW, sungguhnya Rabb kalian tidak buta satu matanya. Wa inna Dajjal a'war. Adapun Dajjal buta mata satunya. Dia akan ngaku sebagai Tuhan. Tapi kalian harus ingat bahwasanya Tuhan kalian tidak buta satu matanya. Ya. Karena dia memiliki kesaktian yang luar biasa Dajjal tersebut. Dan dia ngaku sebagai Tuhan. Dan banyak orang terpedaya dengan Dajjal. Terutama para wanita. Banyak yang langsung ikut dengan apa? Dengan Dajjal. Kemudian dia adalah seorang dari anak Adam, bukan dari syaitan, tapi keturunan anak Adam. Cuma diberi kesaktian oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tertulis di kedua matanya kafara. Di jidatnya tertulis kafara. Setiap orang mukmin bisa baca, meskipun orang mukmin tersebut buta aksara, tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tapi Allah membuat mereka bisa kelihatan. Kemudian di antara ciri-cirinya, Dajjal akan tinggal di bumi selama 40 hari. Kata Rasulullah SAW, laisa baladun illa sayata'uhu Dajjal illa Makkah wal Madinah. Tidak ada satu negeri pun kecuali akan diinjak oleh Dajjal. Yang tidak diinjak oleh Dajjal cuma Mekah dan apa? Madinah. Dajjal mau masuk tidak bisa. Disebut dalam hadis itu ada kosternya Muhammad, ada kerajaannya Muhammad. Kata, lihat dari jauhan warna putih. Kata para ulama, Masjid Nabawi akan ada sampai hari kiamat. Yang disebut oleh Dajjal istananya Muhammad maksudnya apa? Masjid Nabawi. Dan dia ingin masuk ke situ namun tidak bisa. Ada malaikat yang mencegah Dajjal. Jadi seluruh tempat akan didatangi oleh Dajjal.
Kemudian di antara kesaktian Dajjal, Dajjal kalau mengatakan kepada langit, wa ya samau amtiri, wahai langit turunkanlah hujan, maka langit langsung turunkan hujan. Hebat Dajjal. Wa ya ardu ambiti, ada tanah yang tandus, Dajjal bilang tumbuhkan tumbuhan, langsung bisa tumbuh. Luar biasa. Hebat Dajjal. Ya, kemudian ya, dia membawa makanan yang begitu banyak, orang kelaparan, dia bawa gunung roti, dia bawa luar biasa makan, bagi-bagikan. Sehingga orang menyangka dia sebagai apa? Tuhan. Ini Tuhan. Dan banyak yang beriman kepada Dajjal. Dia bawa api, dia bawa air. Kata Rasulullah SAW, kalau kalian lihat apinya, masuk ke dalam api tersebut, itulah surga. Kalau kalian takut, tutup mata, masuk, karena itu Dajjal. Kemudian Rasulullah SAW juga menjelaskan, kalau kalian mendengar tentang Dajjal, maka jangan pergi ke Dajjal, karena iman bisa goyang. Iman orang bisa apa? Goyang. Ya akhi, ada orang sekarang punya sakti sedikit, ngaku nabi, banyak yang benarkan. Iya. Oh ini sakti, ini wali, orang banyak benarkan, padahal dia bekerja dengan setan. Apalagi kalau muncul Dajjal, yang mati dia hidupkan, yang langsung turun hujan, siapa nggak sangka dia Tuhan. Orang kalau dengar Dajjal jauh, jangan mendekat. Kalau mendekat maka bisa terkena fitnah. Ya. Ini Dajjal dan dia akan muncul di akhir zaman.